Ambil dan persiapkan asam mefenamat yang sudah ditimbang sebanyak 0,25 gram, letakkan pada gelas beker. Ambil larutan etanol 96% dan letakkan pada gelas beker sebelum diukur sebanyak 15 ml pada gelas ukur. Tuangkan etanol 15 ml tersebut ke asam mefenamat yang sudah ditimbang sebelumnya agar asam mefenamat larut hingga kondisi jenuh dan terbentuk larutan. Letakkan gelas beker yang berisi larutan tersebut di atas hot plate serta aduk terus larutan untuk diuapkan dan terbentuk kristal kembali. Kristal yang terbentuk kembali hasil dari penguapan tersebut dimasukkan ke dalam 5 buah cangkang kapsul. Pastikan tidak ada kristal yang keluar atau mengotori cangkang kapsul. Kemudian timbang bobot masing-masing kapsul. Lakukan pengukuran nilai absorbansi dengan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 282 nm. Timbang asam mefenamat sebanyak 2,5 gram, kemudian tambahkan urea sebanyak 250 mg lalu digerus hingga halus dan homogen. Setelah homogen, larutkan dalam etanol sampai kondisi jenuh. Lalu larutan diuapkan sampai terbentuk serbuk. Setelah itu, serbuk dimasukkan ke dalam cangkang kapsul sebanyak 5 buah, lalu dibersihkan dan ditimbang masing-masing bobot kapsulnya. Pada tahap pertama dilakukan proses penimbangan sampel berupa asam mefenamat sebanyak 10 mg menggunakan timbangan analitik yang memiliki tingkat ketelitian tinggi hingga 4 angka di belakang koma. Pemilihan timbangan analitik sangat penting untuk memastikan bahwa massa sampel yang digunakan benar-benar akurat. Sebelum penimbangan dilakukan, timbangan dikalibrasi atau minimal diperiksa kestabilannya. Setelah diperoleh massa yang tepat, sampel dipindahkan secara perlahan ke dalam labu ukur ataupun gelas beker. Pemindahan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada serbuk yang tertinggal pada kertas timbang maupun terjatuh di luar labu ukur. Jika terdapat sisa serbuk, dapat dibilas dengan sedikit pelarut agar semuanya masuk ke dalam labu ukur. Tahap ini memastikan bahwa seluruh sampel yang ditimbang benar-benar menjadi bagian dari larutan yang akan diproses lebih lanjut. Setelah seluruh sampel asam mefenamat masuk ke dalam labu ukur, langkah berikutnya adalah melarutkannya dengan menambahkan larutan NaOH. Penggunaan NaOH bukan sekedar pelarut, tetapi karena asam mefenamat merupakan senyawa asam lemah yang sangat terbatas kelarutannya dalam air murni, penambahan NaOH menyebabkan terjadinya proses ionisasi yang meningkatkan kelarutannya secara signifikan, sehingga larutan yang dihasilkan lebih stabil dan larutan NaOH ditambah secara bertahap terlebih dahulu hingga volume mencapai sekitar 2/3 dari kapasitas labu ukur. Pada tahap ini labu diaduk atau dikocok perlahan dengan gerakan melingkar agar pelarutan berjalan lebih efektif. Pengocokan dilakukan sampai tidak ada lagi partikel serbuk yang terlihat mengambang atau mengendap di dasar labu ukur. Proses homogenisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa larutan induk memiliki konsentrasi yang seragam sebelum dilakukan pengenceran lebih lanjut. Setelah larutan menjadi jernih dan homogen, NaOH kembali ditambah hingga tepat mencapai tanda batas volume 100 ml. Labu ukur kemudian ditutup dan kembali dikocok beberapa kali untuk memastikan pelarutan sempurna terjadi. Hasil akhir dari tahap ini adalah larutan induk asam mefenamat yang stabil dan siap digunakan untuk pembuatan larutan standar dengan konsentrasi berbeda-beda. Larutan induk yang telah homogen kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rangkaian larutan standar dengan konsentrasi tertentu. Tahap pembuatan seri pengenceran ini harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampel yang tepat menggunakan pipet volume atau mikropipet agar konsentrasi yang diperoleh benar-benar sesuai target. Setiap konsentrasi memiliki prosedur pemipetan berbeda. Misalnya, sejumlah volume tertentu dipipet dari larutan induk dan kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 10 ml atau 25 ml. Setelah volume sampel awal berada dalam labu ukur atau labu ukur pelarut, biasanya NaOH atau aqua bides tergantung metode, ditambahkan hingga larutan berada tepat pada tanda batas. Pengisian dilakukan perlahan agar tidak terbentuk gelembung udara dan agar volume akhir benar-benar akurat.
Setiap larutan standar harus dikocok kembali sampai homogen sebelum dianalisis. Rangkaian konsentrasi 2 ppm hingga 10 ppm yang telah dibuat ini penting untuk membentuk kurva baku, yaitu grafik hubungan linier antara konsentrasi larutan dan nilai absorbansinya. Kurva baku inilah yang telah digunakan sebagai referensi dalam menentukan konsentrasi sampel uji nantinya. Berikut adalah pengenceran dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Tahap akhir dari penentuan kurva baku adalah melakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Panjang gelombang 282 nm ini dipilih karena merupakan panjang gelombang maksimum dari asam mepenamat, yaitu panjang gelombang di mana senyawa tersebut menyerap cahaya UV paling kuat. Dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, sensitivitas dan akurasi pengukuran akan berada pada tingkat optimal. Sebelum sampel diukur, alat harus dibelangko menggunakan pelarut yang sama dengan pelarut larutan sampel. Dan data absorbansi yang diperoleh dari masing-masing larutan standar kemudian digunakan untuk membuat kurva baku dengan grafik absorbansi terhadap konsentrasi. Kurva ini harus menunjukkan hubungan linier dan koefisien regresinya digunakan sebagai parameter untuk menentukan konsentrasi sampel